Bab 585 tepat di depan. Zhao Feng mandi di esensi darah jantung, tak bergerak saat ia menyerapnya. Hanya dalam kurun waktu 3 hari, dia merasa bahwa tubuhnya dan kondisi keberadaan keduanya telah meningkat. Pada saat ini, setiap inci tubuhnya mengandung aura yang kuat, dan inderanya lebih tajam. Miao miao, kucing kecil pencuri bersandar pada Zhao Feng dan menyerap beberapa esensi darah jantung juga. Laras esensi darah jantung segera sepenuhnya diserap. Sangat cepat, Zhao Feng sedikit terkejut. 1 barel esensi darah jantung sudah cukup untuk digunakan para pelaut selama beberapa bulan, dan kecepatan menyerap kepala divisi tengkorak itu hanya sepertiga dari kecepatannya. Mata Zhao Feng menyala saat dia melihat kucing kecil pencuri itu. Meskipun kecil, setidaknya setengah dari esensi darah jantung diserap olehnya. Selanjutnya, kucing pencuri kecil itu akan menyerap aura dari alam mimpi kuno juga. Zhao Feng pergi ke alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, ia berhasil memecahkan rekornya tentang 10 napas yang bertahan lama karena fakta bahwa ia telah dibersihkan oleh esensi darah jantung. Semakin kuat tubuh seseorang, semakin lama seseorang bisa bertahan di alam mimpi kuno. 9 napas, 10 napas, 11 napas. Zhao Feng terus memperpanjang rekor barunya. Dimensi macam apa ini? Apakah ada makhluk hidup di sini? Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir tentang dunia ini. Setiap butir pasir mengandung kekuatan yang sangat besar, dan Zhao Feng menggunakan matanya untuk memeriksa alam mimpi kuno. Di bawah kakinya ada bumi, dia bisa melihat pohon-pohon besar di kejauhan, dan di sana terdengar suara burung-burung melengking dan sungai mengalir. Mungkinkah ada makhluk lain di sini? Hati Zhao Feng bergetar. Sulit membayangkan betapa kuatnya makhluk di alam mimpi kuno. 12 napas, 13 napas, 15 napas. Wah, Zhao Feng berhasil bertahan 15 napas sebelum mengeluarkan seteguk darah. Kembali ke kapal, aku sudah banyak membaik. Zhao Feng puas saat ia menyeka darah dari mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Di dunia nyata, saat ia tinggal di alam mimpi kuno, tubuhnya akan dipenuhi dengan aura. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu dengan bersemangat menyerap aura realem mimpi kuno juga. Manusia dan kucing direndam dalam esensi darah jantung dan menyerap aura dari alam mimpi kuno bersama-sama. Keadaanku dan tubuhku kuat bahkan dibandingkan dengan penguasa normal. Mereka sebenarnya dekat dengan tuan asal realem core realem sovereign. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Ketika dia menghabiskan 1 barel esensi darah jantung, 2 pelaut bahkan belum menghabiskan 1/5 dari mangkuk esensi darah jantung mereka. Namun, bahkan saat itu, tubuh dan kondisi eksistensi pelaut itu telah meningkat secara drastis, karena titik awal mereka rendah, esensi darah jantung memiliki efek yang lebih besar pada mereka. Salah satu pelaut yang berada di tahap akhir True Lord Rank hanya menggunakan 1/10 jumlah esensi darah jantung yang digunakan Zhao Feng, dan kondisi keberadaan dan tubuhnya sudah mendekati puncak True Lord Rank. Jika ini terus berlanjut, beberapa keberadaan eksistensi pelaut akan dapat mencapai setengah langkah origin core realem dalam waktu 1 tahun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Keadaan eksistensi tidak sama dengan kultivasi, itu dianggap sebagai jenis yayasan. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin banyak potensi yang akan mereka miliki. Semakin lemah keadaan keberadaan pengguna, semakin besar efek dari sesuatu seperti esensi darah jantung. Di sisi lain, jika keadaan keberadaan seseorang sudah sangat tinggi, seperti puncak Great Origin Core Realm, efek esensi darah jantung akan sangat kecil, dan jika seorang ahli Void God Realm menggunakannya, mungkin tidak ada efek sama sekali. Selama 6 atau 7 hari berikutnya, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu menggunakan 2 barel esensi darah jantung lagi, dan mereka memasuki alam mimpi kuno juga. Kali ini, Zhao Feng berhasil bertahan 20 napas. Sepertinya keadaan keberadaanku semakin meningkat. Setelah saya dapat mengatur napas hingga 100 kali, saya akan mencoba berjalan-jalan. Pikir Zhao Feng. Saat ini, ia nyaris tidak bisa berdiri di dalam dimensi misterius ini. Tekanan di sini membuatnya sulit baginya untuk menyelesaikan tindakan lain. Dia bahkan belum berani mencoba berjalan. Itu seperti orang yang membawa batu besar, meskipun mereka mungkin hampir tidak berhasil menahannya. Sangat mungkin batu itu akan membuat mereka jatuh jika mereka mencoba berjalan dengannya. Karena itu, Zhao Feng menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri.
Begitu dia mencapai batas waktu 100 napas, dia akan mencoba berjalan di sekitar alam mimpi kuno. So, Blue Lightning Sea Skyship terbang melintasi samudera tanpa batas. 10 hari telah berlalu sejak mereka menerima esensi darah jantung. Efek pada pelaut melebihi Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Selain itu, pemimpin divisi tulang juga menyerap esensi darah jantung dan tulang kristal gelap mistik, dan kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Guru, saya mungkin perlu memasuki pengasingan selama 2 atau 3 bulan untuk mencoba menerobos ke alam inti-inti kecil tahap akhir. Suara pemimpin divisi tengkorak terdengar. Hati Zhao Feng melompat. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan pemimpin divisi kerangka telah meningkat sebanyak itu akan mencoba menembus ke tahap kecil asal Core Realm sudah. Dia tidak berusaha menghentikannya. Bahkan, dia memberi kepala divisi kerangka esensi darah jantung lainnya. Kapten, kerusakan kapal semakin parah, dan melambat setelah terbang begitu lama. Lulan Zishui melaporkan. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Kapal langit biru petir biru harus diperbaiki secepat mungkin. Untungnya, kita hanya perlu 1 atau 2 hari lagi untuk mencapai istana spiritual Void Ocean. Lulan Zishui menambahkan, Void Ocean Spiritual Palace, jangan mengecewakanku. Peta zona kepulauan 1000 mengalir muncul di benaknya, dan hanya ada 1 istana spiritual Void Ocean di seluruh zona pulau. Zona kepulauan Tianlu dan zona kepulauan Azure, tempat benua bunga Azure berada, juga hanya punya 1. Istana spiritual Void Ocean ditandai dengan simbol yang unik, dan itu bahkan lebih penting daripada beberapa pulau. Tentu saja, bagian paling menarik dari Samudra Chang adalah 3 tanah suci spiritual. Garis-garis ini, Zhao Feng menemukan bahwa beberapa garis di peta saling bersilangan. Sebagai contoh, ketiga tanah suci spiritual semuanya memiliki garis di antara mereka, membentuk segitiga. Selain itu, ada beberapa tempat unik yang juga memiliki garis-garis ini. Tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng menemukan bahwa ada garis merah kecil samar dengan palang merah di tengah yang terletak di antara istana spiritual Void Ocean dan tanah suci bela diri sejati. Tepat saat dia memeriksa peta, bahaya di hatinya melonjak dan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aura dari mata kematian di dalam jiwanya melompat. Peng, 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 peng. Zhao Feng merasakan mata spiritual Tuhannya juga, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bahayanya lebih dekat daripada sebelumnya. Zhao Feng jelas tahu apa artinya ini. Dalam situasi normal, sensasi berbahaya akan menjadi lebih lemah ketika ia berada di kedalaman lautan atau di reruntuhan Saint Purple. Zhao Feng menduga bahwa bahaya itu terkait dengan jarak. Jika dia berada di tempat khusus, perasaan berbahaya akan terpengaruh. Pada saat yang sama, di sisi lain samudera tanpa batas, sebuah kapal metalik hitam yang dingin berlayar melintasi samudera. Dari segi ukuran, itu 100 kali lebih besar dari Blue Sky Lightning Sea Skyship, dan itu 100 kali lebih cepat juga. Suara mendesing. Kapal hitam itu memancarkan aura kematian yang menakutkan yang menghancurkan langit. Dimanapun kapal kematian ini berlayar, semua binatang buas, bajak laut, dan pengusaha di lautan bergetar. Awas! Ini kapal kematian. Seorang ahli Void God Realm dari Sekte Bintang 2 di dekatnya memperingatkan ketika dia merasakannya. Di dalam kabin tua di kapal. Ya, meskipun kita menghemat banyak waktu dengan menggunakan arah teleportasi dari 10.000 hutan tanah suci untuk mencapai tanah suci bela diri sejati, perjalanannya masih panjang. Seorang pemuda menghela nafas. Dia benar-benar bosan. Tanah suci bela diri sejati sangat menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengajakku bermain-main lagi? Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata. Sosok-sosok tinggi dan pendek mereka keluar dari ruangan dan menuju dek kapal. Aku akan membiarkanmu bermain sebanyak yang kamu mau setelah misi. Jika kami tidak menyelesaikan misi ini, semua kerja keras guru tidak akan menghasilkan apa-apa. Petik 2. Kata pemuda itu. Misi. Gadis kecil bermata putih itu berhenti. Meskipun kultivasinya tidak banyak berubah, keadaan keberadaannya telah mencapai True Lord rank dan cocok dengan lingkungan lautan yang tak terbatas. Mata pemuda yang hangat itu mendarat pada gadis itu dengan rasa ingin tahu. Kaisar Maut memiliki lebih dari 2 murid, tetapi pemuda yang hangat belum pernah melihat gurunya begitu lemah dengan murid-muridnya, memberi mereka begitu banyak sumber daya tetapi tidak ada teknik kultivasi. Sua, 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 gadis kecil bermata putih menggigit bibirnya dan memegang kuas seolah menggambar sesuatu.
Pemuda yang hangat meliriknya dan melihat gadis kecil bermata putih mencoba menggambar semacam binatang laut. Saudara bela diri senior, jika kita menyelesaikan misi, kamu akan membawaku bermain, kan? Gadis kecil bermata putih itu bertanya dengan naif. Tentu saja, pemuda yang hangat tersenyum dan memancarkan perasaan yang lurus. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk mengetuk hidung gadis kecil itu dengan lembut. Aku harap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan kamu akan. Gadis kecil itu memberikan gambar itu kepada pemuda itu. Ini adalah, pemuda itu melihat gambar di tangannya. Gambar itu tidak dilakukan dengan sangat baik, tetapi dia masih bisa tahu bahwa ada paus laut tanpa batas yang telah mati. Masalahnya adalah, jantung paus laut tanpa batas ini hilang. Paus lautan tanpa batas. Mata pemuda yang hangat berbinar saat dia melirik ke arah gadis kecil itu. Bawa peta dan tunjukkan di mana ada paus laut yang tak terbatas di dalam beberapa lusin pulau ini. Kami kemudian akan menemukan mayat paus laut yang tak terbatas yang hatinya telah diambil. Petik 2, Bab 586 Void Ocean Spiritual Palace. 2 hari kemudian, Blue Sky Lightning Sea Skyship sekarang jauh lebih lambat daripada sebelumnya ketika mendekati tujuannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari mulutnya sekali lagi. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya dan menyerap aura dari alam mimpi kuno. Selama belasan hari terakhir, Zhao Feng menggunakan 3 barel esensi darah jantung, dan ia memasuki alam mimpi kuno beberapa kali. Keadaan dan tubuhnya membaik secara dramatis setelah menggunakan esensi darah jantung. Keadaannya sekarang hampir dapat dibandingkan dengan dewa asal kekaisaran inti besar, dan kekuatan garis keturunannya juga menjadi lebih murni karenanya. Tentu saja, itu juga karena aura realem mimpi kuno. Kucing kecil pencuri juga mendapat manfaat, tetapi Zhao Feng tidak bisa melihat perbedaan pada kucing itu. Keadaan dan tubuh saya adalah atribut terkuat saya sekarang. Kekuatan jiwaku dan energi mental datang setelah itu, keduanya sebanding dengan Small Origin Core Realm. Di bagian bawah adalah kultivasi saya. Petik 2, Zhao Feng merasa aneh. Di masa lalu, ia menghususkan diri dalam energi mental, dan tubuhnya tidak memiliki keuntungan melawan orang lain, tetapi sekarang, kondisi keberadaan dan tubuhnya telah melampaui kultivasi dan kekuatan jiwanya. Namun, jalur kultivasi adalah tentang meningkatkan status keberadaan seseorang. 9 peringkat realem konsolidasi ketujuh langit realem ascended fokus pada penguatan tubuh seseorang dan menggali potensi seseorang. Alam yang naik ke roh sejati alam adalah peningkatan dramatis dalam keadaan keberadaan seseorang, dan seseorang kemudian dapat benar-benar berinteraksi dengan surga dan bumi. Begitu seseorang mencapai alam roh sejati, mereka akan melampaui umur manusia dan hidup hingga 2 atau 300 tahun. Alam roh sejati ke alam inti-inti adalah tentang menjadi satu dengan alam. Kekuatan hidup dan kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis. Menurut apa yang Zhao Feng tahu, Origin Core Realm bisa berumur antara 500 dan 800 tahun. Meskipun dia tidak memiliki budidaya Origin Core Realm, kekuatan dan tubuhnya hampir sebanding dengan Great Origin Core Realm, yang berarti dia bisa hidup beberapa ratus tahun lagi. Kapten, menurut petamu, kita seharusnya hampir sampai. Suara Lulan Zishui terdengar. Zhao Feng berjalan keluar ke geladak dan menatap ke kejauhan. Meskipun tanda pada peta itu kecil, kenyataannya sangat besar. Sebagai contoh, menurut peta, mereka berada dalam beberapa lusin ribu mil dalam radius lautan spiritual Void Ocean. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhannya dan membuat para pelaut mencari pramuka. Blue Lightning Sea Skyship perlahan melewati samudera. Suara mendesing. Pada saat tertentu, aura sovereign terbang di atas kepala mereka, dan semua pelaut menjadi waspada. Pendatang baru adalah seorang pria parubaya berjubah ungu yang berhenti sedikit ketika tatapannya mendarat di kapal langit biru petir biru, tetapi ia segera terbang. Periode waktu lain kemudian, setengah langkah Origin Core Realm dan 2 puncak True Lord Ranks bepergian bersama dalam arah tertentu. Rupanya, para jenius dari True Martial Secret Land dengan mudah mengalahkan beberapa murid inti dari Sekte Luozen, termasuk salah satu dari Six Youth Prodigies, Pu Yingyun. Luozen Sekte, itu adalah salah satu dari 5 sekte bintang 2 di zona Kepulauan Seribu yang mengalir, dan masing-masing dari 6 produser muda memiliki kultivasi di Origin Core Realm. Petik 2, saya mendengar bahwa Pu Yingyun bahkan tidak bisa memblokir 3 pukulan. Kecepatan ketiga pengembara itu tidak cepat,
dan mereka berbicara sepanjang jalan. Tatapan mereka mendarat di Blue Lightning Sea Skyship, tetapi mereka terus terbang. Ikuti ketiganya. Zhao Feng memiliki kekuatan hidup dan tubuh yang hampir sebanding dengan Great Origin Core Realm, jadi bahkan jika dia tidak sengaja mencoba, dia bisa mendengar semuanya dalam jarak 10 mil. Ayo pergi. Setelah Blue Lightning Sea Skyship mengkonfirmasi arah, para pelaut meningkatkan kecepatan. Suara mendesing. Sebuah kapal laut tanpa batas dengan ukuran yang sama dengan Blue Lightning Sea Skyship terbang. Bukankah itu kapal bajak laut? Petik 2. Tatapan Zhao Feng mendarat di puluhan sosok ganas di kapal. Mereka tampak jahat, dan mereka jelas bukan pelaut normal. Di kapal adalah Sovereign bermata satu yang berdiri di geladak. Kapten bermata satu melirik ke arah kapal di bawah dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memeriksanya dengan sense spiritual dan menemukan bahwa kapal itu terbuat dari bahan berkualitas baik, dan kaptennya hanya seorang pemuda di setengah langkah Origin Core Realm. Selanjutnya, dari penampilannya, kapal itu sepertinya dibuat untuk bajak laut. Bos, haruskah kita menyerang? Seorang bajak laut bersenjata lengkap tertawa mengerikan. Kita akan memasuki istana spiritual Void Ocean. Ada banyak ahli di sekitar, jadi sebaiknya jangan sampai menimbulkan masalah. Petik 2. Kapten bajak laut bermata satu itu menghela nafas dengan menyesal dan menggelengkan kepalanya. Gelombang. Kapal perompak melayang di atas kepala Zhao Feng dan para tokoh tertawa, menyebabkan Zhao Feng terkejut. Dari kelihatannya, semua jenis orang melakukan perjalanan ke Void Ocean Spiritual Palace. Setelah terbang ribuan mil lagi, semakin banyak ahli dan kapal muncul. Tidak jarang melihat Sovereign, dan ada aura sesekali dari Great Origin Core Realm. Melihat, seorang pelaut berseru, bola cahaya biru muncul di depan, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Banyak tokoh di dekatnya menuju bola cahaya dengan kapal mereka. Ketika mereka semakin dekat, bola cahaya biru menjadi lebih besar dan lebih jelas, mengungkapkan struktur istana. Lapisan luar istana tampak seperti dinding, jadi itu adalah campuran antara istana dan kastil. Lapisan cahaya biru tampaknya menjadi lapisan pedalaman, mirip dengan yang ada di sekitar Eight Desolate Mountain. Jadi, itu istana spiritual Void Ocean. Zhao Feng dan rekannya memeriksanya dengan cermat ketika mereka berdiri di geladak kapal mereka. Suara mendesing. Para ahli terdekat semuanya terbang ke bola cahaya biru. Itu berbeda dari Eight Desolate Mountain karena cahaya biru hanya memiliki beberapa pintu masuk tertentu yang bisa dimasuki seseorang. Dari kelihatannya, istana hanya memiliki radius beberapa ratus meter, tetapi ukuran sebenarnya akan jauh lebih besar. Zhao Feng dan teman-temannya segera memasuki bola cahaya biru. Zhao Feng memiliki perasaan aneh saat melewatinya, lalu dia merasakan gelombang surga bumi Yuan Qi yang padat. Istana menjadi lebih besar dan lebih besar, mengungkapkan dunia lain. Ini adalah istana. Zhao Feng dan teman-temannya tercengang. Alih-alih sebuah istana, itu seharusnya disebut kota spiritual Void Ocean sebagai gantinya. Void Ocean Spiritual Palace, 4 kata yang berkilauan dengan emas diukir di istana, yang mengeluarkan aura yang mengejutkan para dewa dan hantu. Istana spiritual Void Ocean memang tidak sederhana. Zhao Feng merasakan tekanan pada jiwanya saat dia melihat kata-kata itu. Semakin tinggi tingkat energi mental seseorang, semakin kuat pula perasaannya. Dia yakin bahwa penulis kata-kata ini setidaknya di alam dewa Void. Para ahli yang berkumpul semua mengambil tanda sebelum berjalan melalui pintu masuk istana spiritual Void Ocean. Di pintu masuk adalah total 8 small core realms yang melepaskan aura kuat. Memukau mereka yang berani mencoba masuk secara sembunyi-sembunyi. Tunggu, Zhao Feng menyingkirkan Blue Lightning Sea Skyship dan membuat para pelaut mengikutinya. Kapten, kita harus memiliki token khusus untuk masuk, kata Lulan Zishui. Ada aula samping di dekat pintu masuk yang bertanggung jawab atas token, dan ketika Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba, sudah ada garis panjang. 1 Void Ocean token berharga 100 primal kristal seton bermutu tinggi, dan 10 tambahan untuk setiap hari kamu menginap. Seorang lelaki tua berjanggut panjang berkata dengan tidak sabar. 10 batu kristal primal bermutu tinggi untuk 1 hari. Ini perampokan. Petik 2. 10 batu kristal primal bermutu tinggi sebanding dengan 100.000 batu kristal primal bermutu rendah,
yang dapat ditukar dengan 10 juta batu kristal primal di bawah standar. Beberapa True Lord Ranks berkata dengan nada tidak puas. Di dunia luar, standarnya adalah primal kristal stone tingkat rendah. Adapun primal kristal stone di bawah standar, mereka terbatas pada penggunaan di tempat-tempat kecil. Primal kristal stone dibagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan puncak. 100 primal kristal stone bermutu tinggi setara dengan 10.000 primal kristal stone kelas menengah, 1 juta primal kristal stone bermutu rendah, atau 100 juta primal kristal stone di bawah standar. Biaya masuknya cukup mahal, hanya Void Ocean Token saja yang merupakan 100 primal kristal stone bermutu tinggi. Petik 2, Lulan Zishui dan para pelaut lainnya merasa lemah. Tentu saja, 100 juta primal kristal stone tingkat rendah tidak terlalu besar untuk True Lord Ranks. Gaji yang diberikan Zhao Feng setiap bulan melebihi jumlah itu, tapi ini hanya biaya masuk. Apa yang kamu tahu? Void Ocean Token bernilai lebih dari 100 batu kristal primal bermutu tinggi, dan dapat digunakan di setiap istana spiritual Void Ocean. Istana spiritual adalah dimensi terpisah yang diciptakan oleh satu orang, dan jumlah batu kristal primal yang dihabiskan setiap hari sudah cukup untuk membeli klan setengah bintang. Petik 2, pria tua berjanggut itu tertawa dingin. Meskipun para pemula ini berpikir bahwa harganya tidak adil, mereka tetap membelinya. 11 orang. Zhao Feng langsung ke intinya. 11. Pria berjanggut itu melirik mereka dan hanya melihat 10, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Feng, Lulan Zishui, dan 8 pelaut. Setiap token adalah identitas. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan nama atau nama panggilan. Itu tidak harus menjadi nama asli seseorang. Token ke-11 disiapkan untuk pemimpin divisi kerangka, dan Zhao Feng memasukkan nama panggilan, kerangka, ke dalam token. Pada saat yang sama, ia membayar waktu tinggal 2 bulan. Orang tua berjanggut tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng terkejut. Seorang ahli normal tidak dapat dengan mudah membayar hampir selusin token dan tinggal selama 2 bulan. Orang-orang yang berbaris tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam cahaya baru. Setelah mendapatkan token, Zhao Feng memimpin kelompok dan berjalan melewati pintu masuk utama istana. Gelombang. 10 segera memasuki istana spiritual Void Ocean, dan dunia yang sibuk mulai terlihat. Bab 587 Musuh bertemu. Istana spiritual Void Ocean tampak seperti kristal biru bercahaya dari luar, tetapi begitu orang memasukinya, mereka akan menyadari bahwa di dalamnya adalah kota yang megah. Bahkan, istana spiritual jauh lebih besar dari yang terlihat. Itu bahkan lebih besar dari Canopy Great Country. Suara mendesing. Berbagai tokoh berwarna-warni muncul di seluruh kota, termasuk binatang buas dan kapal-kapal berukuran berbeda. Yang lebih besar lebih dari 10 kali lebih besar dari kapal langit biru petir dan dapat menampung beberapa ratus orang. Dalam visi Zhao Feng dan perusahaan, mereka bisa melihat banyak aula dan bangunan yang dijaga ketat. Selain itu, ada juga berbagai toko besar dan kecil. Ada juga stand individual, dan penjualnya adalah ahli dari seluruh dunia. Area sibuk penuh dengan kebisingan dan orang-orang. Seluruh area kota istana spiritual raksasa itu dikelilingi oleh hutan dan sungai. Orang juga bisa melihat lautan tanpa batas di luar. Para pelaut menyaksikan semuanya dengan mata menyala-nyala. Bagian dalam istana spiritual bahkan lebih besar dari reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng merasakan aura yang mirip dengan reruntuhan Sein Ungu di sini. Keduanya agak terkait satu sama lain, keduanya adalah dimensi buatan manusia, tidak diciptakan secara alami. Ada juga perbedaan yang jelas, reruntuhan Sein Ungu adalah dimensi tertutup yang dimaksudkan untuk warisan dan bisa berjalan sendiri. Itu tidak membutuhkan primal crystal stone atau apapun. Di sisi lain, istana spiritual Void Ocean lebih dari daratan mini yang terhubung ke dunia luar dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mempertahankan. Selama ada cukup batu kristal primal, istana spiritual Void Ocean bisa berjalan tanpa batas. Tentu saja, terlepas dari perbedaannya, kemampuan untuk menciptakan dimensi masih luar biasa. Surga bumi Yuan Qi di sini beberapa kali lebih baik daripada Gunung 8 Sepi. Itu mungkin sebanding dengan 3 sekte. Petik 2. Mata Lulan Zishui dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pemandangan itu ke matanya. Istana spiritual sangat ramai, dan beberapa kali lebih maju daripada Gunung 8 Kesepian. Sederhananya,
Ini adalah pasar tingkat tinggi tempat semua pakar berkumpul. Kapten, ini sepertinya pertama kali kamu memasuki Void Ocean Spiritual Palace, kan? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya, Xiao Ma, dapat membantu Anda dan akan berjanji kepada Anda bahwa semuanya akan berjalan lancar. Petik 2. Suara hormat terdengar. Langkah kaki Zhao Feng berhenti saat dia memeriksa seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana. Pemuda itu mengendarai Pegasus seputih salju dan memiliki mata yang jernih saat dia membungkuk dan tersenyum. Tatapannya tidak mendarat pada penguasa atau ahli lain, hanya Zhao Feng. Xiao Ma, berapa harga Anda? Petik 2. Zhao Feng menggumamkan nama pemuda ini dengan penuh minat. Usia Xiao Ma mirip dengan usianya sendiri, dan dia memiliki kultivasi True Lord rank tahap akhir. Namun, bukan itu yang menyebabkan minat Zhao Feng. Pemuda yang menyebut dirinya Xiao Ma tampaknya mencari nafkah dengan menunjukkan orang-orang di sekitarnya. Xiao Ma adalah nama panggilanku. Jika kapten datang ke istana spiritual Void Ocean, itu berarti Anda membutuhkan sesuatu. Saya bisa membimbing Anda. Adapun biaya, itu semua tergantung pada apa yang ingin dihargai kapten saya. Petik 2. Pemuda itu tersenyum dan membungkuk sambil melirik kapten muda itu dari sudut matanya. Pada kenyataannya, Xiao Ma ini juga gelisah dan gugup. Meskipun tamu ini bukan origin Core Realm, naluri memberitahunya bahwa orang ini kaya. Xiao Ma sudah mengunci matanya pada kapten muda ketika dia membeli semua Void Ocean Token. Baiklah, kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Zhao Feng berhenti sejenak. Adapun imbalan Anda, itu tergantung pada berapa banyak manfaat yang bisa Anda berikan kepada saya. Terima kasih. Xiao Ma menghembuskan napas panjang di dalam hatinya. Kapten, boleh saya bertanya mengapa Anda datang ke istana spiritual Void Ocean? Saya dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Xiao Ma menyeka keringat di kepalanya dan mengikuti di belakang Zhao Feng. Bawa aku berkeliling dulu. Zhao Feng tidak segera menjawab dan bertindak dengan tenang. Baiklah, ikuti aku. Xiao Ma dengan hangat memperkenalkan istana spiritual Void Ocean kepada Zhao Feng dan teman-temannya. Bangunan-bangunan tinggi dan elegan mulai terlihat, dan kebanyakan dari mereka memiliki penjaga di sekelilingnya. Ya Tuhanku, lihat, pasar di sini semua memiliki penjaga di sekitar mereka karena mereka pertukaran dijalankan oleh para pejabat. Mereka termasuk lebih dari 90% dari pertukaran, seperti teknik, pil spiritual, sumber daya, binatang buas, senjata, kapal, penjaga, toko. Petik 2. Xiao Ma mulai menjelaskan. Pejabat, Zhao Feng menyadari bahwa penjaga melindungi bangunan milik istana spiritual Void Ocean. Lebih tepatnya, itu milik tanah suci spiritual. Pasar pertukaran ini sangat adil dan tidak ada tipu daya dalam bentuk apapun. Namun, harganya sedikit lebih tinggi dari nilai pasar. Petik 2. Xiao Ma menambahkan. Setelah itu, mata Zhao Feng mendarat di toko-toko pribadi yang tidak memiliki penjaga. Toko-toko itu dapat mencakup berbagai jenis barang, dan beberapa pertukaran tidak lebih kecil dari yang dijalankan oleh para pejabat. Ada banyak kekuatan dan latar belakang besar di belakang toko-toko itu, termasuk bahkan beberapa sekte bintang 2. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan. Sementara mereka terbang, mereka melewati pemandangan yang indah. Stand kecil ini adalah pasar bebas. Mereka kacau dan berkualitas rendah, tetapi keuntungannya adalah seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2. Kelompok itu datang ke pasar bebas. Pasar bebas dipenuhi dengan teriakan dan tawar-menawar, seperti pasar sejati. Sebagian besar pihak yang melakukan tawar-menawar berada di True Lord Rank, tetapi ada juga beberapa setengah langkah Origin Core Realms dan Small Origin Core Realms. Bahkan ada pasangan Great Origin Core Realm Sovereign Lord yang masuk untuk menguji keberuntungan mereka. Hehe, jika orang beruntung, mereka dapat membeli senjata ilahi dengan harga murah. Xiao Ma tertawa. Ada berbagai macam orang di sini, dan itu penuh dengan kekacauan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan harta yang bagus di sini? Petik 2. Lulan Zishui bertanya dengan tidak percaya. Tatapannya mendarat di bursa dan toko-toko yang lebih besar. Apa yang dikatakan wanita ini salah? Xiao Ma menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada misterius. 10 tahun yang lalu, seorang dewa berdaulat membeli setengah dari barang kuno, Heaven Heart Divine Pendant, hanya untuk 100 batu kristal primal bermutu tinggi. Nilainya melampaui batu kristal primal belaka.
Sovereign kemudian menggunakan setengah dari ikatan hati ilahi surga dan berkultivasi selama bertahun-tahun, menerobos ke alam Dewa Void, mengejutkan banyak zona pulau di dekatnya dan bahkan tanah suci spiritual. Petik 2. Item dari era kuno, liontin ilahi jantung surga. Hati Zhao Feng melompat. Dia tidak berpikir bahwa ada barang unik di sini. Era paling awal di dunia ini adalah era kuno. Setelah itu datanglah era imemorial, kemudian era atavistik, kemudian Fan Universe saat ini. Era kuno adalah era yang paling dekat dengan kehancuran benua kuno, yang dipenuhi dengan legenda. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan memandang berkeliling dengan matanya. Tempat apa itu? Petik 2. Beberapa pelaut berbalik ke arah arena yang lebih besar dari satu di benua bunga. Azurel lebih dari 10 kali. Arena yang sangat besar ini memakan beberapa ratus mil. Bagian tengah adalah arena yang tepat sementara para penonton duduk dan menyaksikan. Itu Void Ocean Arena yang didirikan oleh para pejabat istana spiritual. Ada pertandingan persahabatan, serta perjudian, dan bahkan pertempuran hidup atau mati untuk menyelesaikan perselisihan. Petik 2. Xiao Ma tersenyum dan berkata, pada saat ini, surga bumi Yuan Qi mulai bergetar di dalam arena. Pertempuran antara penguasa. Zhao Feng hanya bisa merasakan aura di dalam arena, tapi dia tidak bisa melihat secara spesifik. Dua orang jenius dari True Martial Secret Land memasuki arena beberapa hari yang lalu, menyebabkan arena ini semakin populer. Biaya masuk untuk 1 hari saja telah membuat arena mengambil jumlah yang sangat besar. Petik 2. Xiao Ma menghela nafas. Jenius dari tanah suci bela diri sejati. Lulan Zishui dan para pelaut dipenuhi dengan rasa hormat dan keingintahuan. Hanya ada 3 tanah suci spiritual di dalam lautan Chang, dan masing-masing dari mereka adalah yang tertinggi. Hanya tanah suci spiritual yang bisa melahirkan kekuatan bintang 3. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran juga tentang seberapa kuat para jenius dari tanah suci spiritual itu. Saat ini, ia hanya bertukar pukulan dengan para jenius dari Sekte Bintang 2 dan 2,5. Pada kenyataannya, Lu Tianyi bahkan bukan murid kepala Sekte Spiritual Bulan Murni. Bagaimanapun, ada batas usia untuk memasuki reruntuhan Sein Ungu. Adapun Sekte Puncak Bintang 2 dan pasukan Bintang 3, Zhao Feng belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Menurut apa yang dia ketahui, satu kekuatan bisa 10 kali lebih kuat dari yang lain bahkan jika mereka berada di level bintang yang sama. Sebagai contoh, perbedaan antara Sekte 2 Bintang Normal dan Sekte 2 Bintang Puncak. Agama Demonic Moon Scarlet Bulan Bintang 1 mampu bertarung melawan 10 klan besar benua secara bersamaan di masa jayanya. Jika Kapten ingin, kita bisa masuk. Xiao Ma menyarankan, tentu, mari kita saksikan beberapa jenius dari tanah suci spiritual. Zhao Feng penuh dengan rasa ingin tahu. Kelompok dari Blue Lightning Sea Sky Ship terbang menuju arena dengan Xiao Ma memimpin mereka. Mata spiritual dan garis keturunan Dewa Zhao Feng tiba-tiba bergetar ketika dia mendekati arena. Ketika kelompok memasuki arena, sudah ada banyak orang yang terbang ke sana, termasuk trio yang terdiri dari dewa asal Kekaisaran Inti Besar, laki-laki, dan perempuan. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuan itu cantik. Kami akan mengurus paus laut yang tak terbatas selagi kami di sini dan membawamu untuk memperluas wawasanmu. Lagi pula, bahkan aku tertarik pada para jenius dari tanah suci spiritual. Petik 2. Tuan yang berdaulat mengenakan kemeja polos tersenyum dan berkata, Bab 588 garis darah 10.000 ras kuno. Void Ocean Arena terbuat dari bahan yang unik dan sangat tangguh. Itu juga diselimuti dalam sebuah arai besar yang bahkan Great Origin Core Realm Sovereign Lord tidak bisa pecah dengan mudah. Ada beberapa penjaga di luar pintu masuk. 50 Primal Crystal Stone untuk setiap orang. Biaya masuk cukup untuk membuat beberapa pembudidaya bangkrut. Zhao Feng dan kawan-kawan semuanya memiliki Void Ocean Token, yang berisi sejumlah besar batu kristal primal yang dapat dikurangkan. Pemandu wisata Xiao Ma juga dikurangi beberapa Primal Crystal Stone. Bocah itu sudah memenangkan 29 pertempuran, terus buang energinya. Rasionya sekarang 1:25. 500 Primal Crystal Stone bermutu tinggi milikku. Sorakan dan tangisan terdengar di arena. Ada total 8 arena, dan sebagian besar orang berkumpul di arena timur. Jadi, dia jenius dari tanah suci bela diri sejati.
Dia baru berumur 20 tahun dan sudah memiliki budidaya Origin Core Realm. Banyak tatapan mendarat pada pemuda berambut pendek. Pemuda itu berpakaian hitam murni dan terlihat sangat normal, tipe yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Tetapi di sini, setiap tindakannya ditangkap oleh semua orang, dan dia membuat hati banyak gadis bergoyang. Lulan Zishui sangat kecewa ketika dia melihat ke atas. Dalam benaknya, seorang jenius dari tanah suci spiritual harus tampan, dingin, atau dominan, tetapi pemuda berambut pendek ini kurus dan agak pendek. Kakak Chen, lawan-lawan ini terlalu mudah. Pemuda berambut pendek tampaknya tidak mau ketika dia melirik pemuda kurus tinggi di arena selatan. Seranganmu barusan tidak sempurna, kalau tidak kamu akan menang lebih cepat. Pemuda jangkung dan kurus menggelengkan kepalanya. Pemuda berambut pendek dan pemuda kurus tinggi keduanya jenius dari True Martial Secret Land. Pemuda jangkung kurus memiliki budidaya Great Origin Core Realm, jadi tidak banyak orang menantangnya, tetapi pemuda berambut pendek hanya pada tahap awal Small Core Realm. Pertempuran ke-30. Seorang hakim berbicara. Ada 4 hakim Core Great Origin Realm di Tribun Timur. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya arena timur bagi istana spiritual Void Ocean. ZZZ, anak kecil, biarkan aku, Ma Fengyun, melihat keterampilan dari Tanah Suci. Seorang penatua yang memegang pancing bambu melompat ke arena. Ma Fengyun, kapten bajak laut dari saat itu. Petik 2. Ma Fengyun ini pernah berada di tahap puncak Small Origin Core Realm tetapi terluka pada misi kepanduan, jadi dia turun ke tahap tengah Small Origin Core Realm. Banyak orang mengenali identitas Ma Fengyun. Meskipun dia sekarang telah turun ke tahap tengah Small Origin Core Realm, dia dulunya adalah kapten bajak laut yang mematikan. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang dengan peringkat yang sama. Tongkat bayangan tanpa batas. Ma Fengyun menggunakan senjata Earth Grade di tangannya. Batang bambu yang tampak sederhana melepaskan gelombang yang tampaknya melahap semua yang ada di jalurnya. Senjata kelas bumi, teknik tingkat bumi. Hati Zhao Feng bergetar. Dia yakin bahwa kekuatan Ma Fengyun ini bahkan sedikit lebih kuat daripada kapten bajak laut Small Origin Core Realm tahap akhir yang dia lihat sebelumnya. Pemimpin divisi kerangka mungkin bisa mengalahkannya secara 1 lawan 1, tapi pasti akan membutuhkan lebih dari 100 gerakan. Orang tua, tipuanmu bukanlah apa-apa di tanah suci spiritual. Pemuda berambut pendek itu berkata dengan jijik. Teknik menghancurkan bintang langit. Pemuda berambut pendek itu mengepalkan tinjunya dan menciptakan ledakan dalam di udara, membentuk ratusan dan ribuan kepalan tangan yang hancur dengan momentum. Menghancurkan batu dan membelah langit. Ledakan. Gelombang Ma Fengyun tampaknya dipukul oleh bintang-bintang yang beratnya ribuan ton dan hancur. Bocah ini, Ma Fengyun terpaksa mundur, dan dia menemukan bahwa pengalamannya selama beberapa ratus tahun tidak membantu di depan tinju ini. Setiap tinju pemuda berambut pendek itu tampaknya mengandung tekanan yang tak terbatas dan mendominasi. Setiap kepalan tangannya menumbuk tubuh dan jiwa. Bam! Ma Fengyun tiba-tiba terkena kepalan tangan dan dikirim terbang. Wah! Begitu dia mendarat di tanah, Ma Fengyun memuntahkan seteguk darah dan beberapa tulangnya patah. Apa-apaan, dia bahkan tidak melakukan 10 gerakan. Petik 2. Kapten bajak laut yang biasa melakukan perjalanan melintasi lautan hilang begitu saja. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Mereka merasa bahwa pemuda ini tidak terlalu kuat, lawannya entah bagaimana kalah. Luar biasa. Bahkan Small Core Realms tahap akhir tidak akan mampu bertahan 10 atau 20 langkah di depannya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, keadaan keberadaan dan tubuhnya hampir mencapai tingkat Great Origin Core Realm, jadi inderanya sangat tajam. Pada kenyataannya, hanya orang-orang di Great Origin Core Realm yang bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan garis keturunan pemuda ini. Sudah 30 kemenangan. Para penonton menunggu penantang baru, dan rasio judi telah mencapai pukul 1.28. Ini berarti bahwa, jika seseorang mempertaruhkan uang mereka pada lawan, mereka akan menerima 28 batu kristal primal untuk setiap batu kristal primal yang mereka perjuangkan. Selanjutnya, rasio ini akan terus meningkat dengan setiap kemenangan tambahan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 aura kuat terbang langsung menuju arena timur. Serahkan bocah ini padaku. Hahaha, aku bertaruh 100.000 primal kristal seton bermutu tinggi pada diriku. Jika saya menang, saya akan mendapatkan beberapa juta kembali.
Petik 2. Kedua aura keduanya di tahap kecil asal Core Realm. Salah satu dari mereka dibalut baju besi ungu, sementara yang lain adalah seorang pria paruh baya berwajah gemuk. Penantang nomor 31 dan 32. Yang satu di tahap kecil asal Core Realm, dan yang lain tampaknya telah mencapai tahap puncak. Para penonton sangat bersemangat. Kedua penantang ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk pria parubaya berwajah gemuk yang memiliki budidaya tahap puncak Small Origin Core Realm. Satu langkah lebih jauh dan dia akan menjadi tuan asal Realm inti Dewa Agung. Tidak menyenangkan sama sekali. Pemuda berambut pendek itu cemberut. Mengapa tidak bertarung dengan mereka berdua secara bersamaan, tetapi pertahankan rasio judi yang sama? Pemuda lain dari Tanah Suci tersenyum dan menyarankan. 2 lawan 1. Para hakim terkejut. Lagi pula, mereka adalah bagian dari rumah, dan jika pemuda berambut pendek itu hilang, mereka harus membayar dalam jumlah besar. Tatapan mereka mendarat pada sesepuh tertentu, orang yang bertanggung jawab untuk arena, yang orangnya mendekati alam Dewa Void. Yakin, sang penatua memberi pandangan yang tinggi, pemuda kurus ke dalam. Hahaha, sekarang ini akan lebih menantang. Kalian berdua bisa bertarung denganku bersama. Petik 2. Pemuda berambut pendek itu tertawa. Apa? 2 lawan 1. Para penonton berhenti sejenak sebelum menerobos kekacauan. Cepat, taruhan dia. Saat ini, rasionya sekarang lebih dari 1:30. Para penonton menjadi gila. Semakin banyak orang bergabung dengan taruhan. Setelah semua, kali ini ada Small Origin Core Realm tahap akhir dan puncak Small Origin Core Realm. Teknik menghancurkan bintang langit. Pemuda berambut pendek melepaskan gumpalan aura kuno saat niat pertempurannya naik. Langit, mengubah 9 pedang. Tinju tertinggi 10 arah. Pria lapis baja dan pria parubaya berwajah gemuk keduanya menyerang dengan ejekan di mata mereka. Keduanya bertarung sebagai satu tim, dan mereka saling melengkapi. Aku ingat sekarang, mereka berdua adalah dua putus asa dari penguasa ungu, dan mereka berspesialisasi dalam kerja tim. Mereka bahkan berhasil mengulur tuan asal kekaisaran inti alam agung. Petik 2. Dua putus asa dari kedaulatan ungu. Dua orang itu. Petik 2. Para penonton dipenuhi dengan kegembiraan. Dua putus asa dari Sovereign ungu. Pria berarmor ungu dan pria parubaya bertelinga besar itu benar-benar selaras satu sama lain. Kekuatan pertempuran dari dua putus asa dari Purple Sovereign dekat dengan Realm Core Great Origin. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Tanpa menggunakan mata spiritual Tuhannya dan hantu terkutuklah Arai, dia kemungkinan besar tidak akan cocok untuk keduanya. Bahkan jika dia memiliki pemimpin divisi kerangka di sisinya, kemungkinannya hanya 50-50. Setelah semua, dua putus asa dari Sovereign ungu saling melengkapi, dan mereka berdua memiliki senjata kelas bumi. Bum 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 gelombang 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 gelombang. Pertempuran sedang berlangsung. Meskipun pemuda berambut pendek menggunakan taktik dan teknik, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Dalam situasi normal, perbedaan dalam jumlah yuan sejati antara realem inti kecil tahap awal dan tahap akhir adalah 2 atau 3 kali lipat, dan kekuatan mereka juga berbeda. Bocah ini tidak buruk, dia masih melawan bahkan setelah sekian lama. Petik 2. Sayangnya, budidayanya tidak cukup tinggi. Jika dia berada di tahap tengah Small Origin Core Realm, mungkin kita yang akan kalah. Petik 2. Dua despair dari Purple Sovereign mengungkapkan senyum tipis. Mereka tidak fokus untuk menang, tetapi mereka fokus pada membuang yuan sejati muda. Ekspresi pemuda menjadi muram karena dia tidak bisa menghadapi tekanan dari lawan-lawannya. Buka, pemuda berambut pendek itu menyebar lengannya dan aura garis keturunan kuno dan mendominasi dirilis. Tato gelap sepertinya mengembun dan menyebar ke seluruh kulitnya. Tampaknya itu adalah kulit makhluk purba, dan itu sangat sulit. Itu bukan kulit atau sisik, itu lebih seperti sejenis kerang. Saudara Jiang, berhenti. Ekspresi pemuda kurus tinggi berubah. Aura garis keturunan ini, dua putus asa dari Sovereign ungu merasakan jiwa dan garis keturunan mereka bergetar dengan gelisah. Bam! Serangan mereka membasahi pemuda berambut pendek. Dia fokus pada sepenuhnya sirkulasi kekuatan garis keturunannya, jadi dia tidak bisa menghindar atau memblokirnya. Arg! Teriakan datang dari kerumunan. Ledakan! Pemuda berambut pendek itu tidak bergerak. Dia seperti binatang buas kuno saat dia melepaskan aura yang menakutkan. Bekas luka berdarah kecil seukuran kuku tertinggal di tubuhnya,
tetapi kuku itu cepat pulih. Tato hitam itu tebal dan tangguh. Bagaimana itu mungkin? Dua putus asa dari Sovereign Ungu berseru. Serangan gabungan mereka tak tertandingi terhadap mereka yang di bawah Great Origin Core Realm. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, jiwa dan kesadaran mereka bergetar secara naluriah. Tanpa sadar, mereka telah berlutut dan akan berlutut sepenuhnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tidak diketahui, dan semua orang yang menonton merasakan jiwa dan darah mereka bergetar dengan gelisah. Apa? Zhao Feng merasakan garis keturunannya bergetar juga, dan bahkan kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi hikmat yang langka. Celepuk, celepuk, semua orang di bawah puncak True Lord Reng berlutut ke tanah. Para pelaut dan Lulan Zishui mulai bergetar dan memerah. Aura garis keturunan ini, mungkinkah dari 10.000 ras kuno? Seorang tuan kedaulatan inti yang hebat, asal mengenakan kemeja polos berseru. Jiwanya, dan bahkan kondisinya, merasa gelisah. Bab 589 mirip. Garis darah 10.000 ras kuno. Mendengar suara itu, semua orang berdiskusi. Garis keturunan legendaris muncul. Seberapa mengejutkan itu? Ekspresi pemuda jangkung kurus dari tanah suci spiritual berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikan pemuda berambut pendek dari menggunakan garis keturunannya. Celepuk, celepuk. Para ahli di arena bergetar dari dasar garis keturunan dan jiwa mereka. Orang-orang di bawah Origin Core Realm setengah langkah setengah berlutut di tanah, dan bahkan beberapa penguasa merasakan dorongan untuk membungkuk kepada pemuda berambut pendek dari tanah suci. Pada platform arena, garis keturunan pemuda berambut pendek yang telah sepenuhnya dibuka mengubah kulitnya menjadi seperti kulit yang keras. Dia seperti binatang buas yang melepaskan aura mengerikan saat dia melihat dua putus asa dari Purple Sovereign. Ini sebenarnya garis keturunan legendaris. Ekspresi dua putus asa menjadi pahit saat mereka setengah berlutut. Mereka seperti semut di depan garis keturunan 10.000 ras kuno. Tanpa bertarung, mereka sudah kalah. Serangan mereka barusan hanya menciptakan goresan kecil seukuran paku, dan itu sudah sembuh. Pertahanan yang menakutkan. Jadi, ini adalah kekuatan garis keturunan 10.000 kuno ras. Petik 2. Zhao Feng merasakan tubuh dan jiwanya bergetar. Terlepas dari mata spiritual Tuhannya, bahkan garis keturunannya ditekan, dan itu sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunannya ditekan. Peng, 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 peng. Garis darah yang ditekan mengirim gumpalan aura menuju mata spiritual Tuhan yang tersegel dan menyebabkannya melompat. Setelah semua, garis keturunan Zhao Feng berasal dari mata spiritual Tuhan. Persetan, kekuatan garis keturunan pemuda berambut pendek mencapai batasnya, dan dia mengirim tornado berwarna hitam menyapu area beberapa ratus meter. Bam! Dua desper dari Sovereign Ungu berteriak ketika mereka dikirim terbang. Daging dan tulang mereka telah menjadi berantakan, seolah-olah mereka dihancurkan oleh binatang buas. Ark gelombang. Kedua sosok berlumuran darah itu keluar dari arena. Hakim Great Origin Core Realm tertegun. Jiang Fan, 31 kemenangan dalam tidak, 32. Salah satu hakim bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dalam kondisinya saat ini, Jiang Fan berambut pendek mengirim tahap akhir dan puncak Small Origin Core Realm terbang dengan kekuatan garis keturunannya. Semua orang yang menonton menarik napas dingin dan merasa tidak nyaman di depan auranya. Tak satu pun pelaut di sekitar Zhao Feng bahkan bisa berdiri dengan benar lagi. Lulan Zishui harus bersandar pada Zhao Feng hanya untuk bisa berdiri, dan siapapun yang masih bisa menghalangi aura merasa garis keturunan mereka menyala. Hahaha, siapa yang masih berani menantangku? Petik 2. Jiang Fan tertawa ketika dia melepaskan garis keturunan 10.000 kuno ras, membuat mereka yang berada di dekatnya tidak dapat bernapas. Dimanapun pandangan Jiang Fan berambut pendek berpaling, aura dari garis keturunan 10.000 kuno akan turun. Banyak orang merasa seolah-olah mereka disambar petir, dan orang-orang yang berpikir untuk menantangnya sebelumnya menundukkan kepala mereka. Aura dari garis keturunan 10.000 kuno ras ini agak mirip dengan aura dari alam mimpi kuno. Meskipun garis keturunan Zhao Feng telah ditekan, itu dinyalakan karena hubungannya dengan mata spiritual Tuhan. Tatapan pemuda berambut pendek itu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke suatu daerah tertentu. Aura kuno yang samar, mungkinkah ada garis keturunan lain dari 10.000 ras kuno? Garis keturunan pemuda berambut pendek itu tiba-tiba merasakan sesuatu.
Sua, matanya yang tajam mendarat di Zhao Feng. Peng, 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 mata spiritual Tuhan Zhao Feng mulai berkedut. Beberapa aura realem mimpi kuno masih belum sepenuhnya menyatu dengan garis keturunannya. Ledakan, hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat pemuda berambut pendek. Itu seperti menghadapi binatang buas raksasa. Tekanan pada dirinya lebih kuat dari yang lain. Memang layak menjadi salah satu garis keturunan legendaris teratas. Zhao Feng merasakan darahnya mendidih, tapi dia bisa menghalanginya. Untungnya, tubuh dan keadaan keberadaannya telah meningkat melalui penggunaan esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno, sehingga mereka hampir sebanding dengan dewa asal mula inti kerajaan Sovereign. Kalau tidak, jika itu adalah setengah langkah origin core realem lainnya, mereka mungkin sudah muntah darah. Menarik, garis keturunanmu tampaknya agak terkait dengan 10.000 ras kuno. Mata pemuda berambut pendek itu berbinar. Aura serupa dari Zhao Feng meningkatkan indranya dan niat pertempuran. Garis keturunan 10.000 kuno rasnya bahkan sejenak merasa memiliki musuh yang hebat. Kata-kata pemuda berambut pendek menyebabkan orang-orang terdekat mendesah dan melihat ke arah Zhao Feng. Mereka tidak berpikir bahwa akan ada orang lain yang memiliki garis keturunan terkait dengan 10.000 ras kuno di tempat yang sama. Sayangnya, dia belum berada di origin core realem. Pemuda berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal dan mengambil kembali niat bertarungnya. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas. Tekanan dari pemuda berambut pendek itu terlalu besar. Dia harus mengakui bahwa perbedaan antara dia dan garis keturunan 10.000 kuno ras sangat besar. Dua desper dari Purple Sovereign berada di tahap akhir dan puncak tahap Small Origin Core Realm dan masih terhanyut seketika. Pemimpin divisi kerangka dan Zhao Feng akan memiliki hasil yang sama. Tanpa menggunakan mataku, sangat mungkin aku akan dikirim terbang dalam satu gerakan. Lebih jauh lagi, karena garis keturunan 10.000 kuno ras, saya mungkin tidak bisa membunuhnya bahkan jika saya menggunakan Void Space Eyes Slash saya. Petik 2. Zhao Feng dengan tenang menganalisis. Dia tahu betapa menakutkan jenius dari tanah suci spiritual itu. Tidak heran Zhao Yufei akan dipilih oleh roh Sein Partial Ungu sebagai pewarisnya. Seseorang harus tahu bahwa Purple Knight Secret Lord juga memiliki garis keturunan 10.000 kuno races samar dan akhirnya melampaui alam Dewa Void dan mencapai alam cahaya mistik, hanya satu langkah dari alam ilahi surgawi. Berat, aku tidak percaya kau ada di sini. Hahaha, tawa penuh amarah dan dingin terdengar dari sisi lain arena. Pemilik suara itu milik Sovereign Lord yang mengenakan kemeja polos. Itu dia, pria tampan dan wanita cantik terkejut ketika mereka melihat Zhao Feng. Hahaha, Berat, akhirnya aku menemukanmu. Petik 2, Lord Sovereign dipenuhi dengan sukacita, dan dia langsung melepaskan auranya ke arah Zhao Feng. Kentut tua ini, ekspresi Zhao Feng berubah. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan penatua ketiga paviliun Gun Cloud di sini. Saat itu, Zhao Feng menggali jantung paus laut tanpa batas sebelumnya dan menipunya. Itu adalah penatua ketiga dari paviliun Gun Cloud. Banyak orang mengenali identitasnya. Setelah semua, paviliun Gun Cloud adalah kekuatan puncak bintang 1, dan setidaknya sekuat agama setan bulan Scarlet ketika berada di puncaknya. Suara mendesing. Sosok penatua mengenakan kemeja melintas dan mendarat di depan Zhao Feng penuh kedinginan. Berat, serahkan esensi darah jantung dan aku tidak akan mengambil ini lebih jauh. Penatua berkata melalui sense spiritual. Bagaimanapun, ini menyangkut harta langka, jadi dia tidak ingin semua orang tahu. Hehe, esensi darah jantung ditemukan oleh saya ketika saya berada di tubuh ikan paus. Apa hubungannya dengan Anda? Selain itu, semua sudah digunakan. Petik 2, Zhao Feng menjawab. Dia tidak khawatir bahwa penatua akan menyerangnya di istana spiritual Void Ocean. Xiao Ma, pemandu wisata, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kacau itu di luar, istana spiritual Void Samudera damai karena istana spiritual Void Ocean memiliki tanah suci spiritual di belakang mereka. Bahkan Void God Realm atau Sekte Dua Bintang tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Tidak banyak yang menyebabkan masalah di sini yang bisa dibiarkan hidup. Berat, jangan coba-coba menipu saya. Jelas ada sejumlah besar esensi darah jantung dari paus itu. Beri aku esensi darah jantung yang tersisa dan aku tidak akan menyusahkanmu. Petik 2, penatua tersenyum dingin. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Zhao Feng pasti memiliki lebih banyak. Tidak,
Zhao Feng memutar matanya. Meskipun dia memiliki lebih banyak, itu tidak ada hubungannya dengan yang lebih tua. Meskipun aku tidak berani menyerangmu di dalam istana spiritual Void Ocean, Gun Cloud Pavilion adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di sekitar. Jangan berpikir untuk pergi dari sini. Petik 2. Penatua terkekeh dingin dan berjalan pergi. Dia tidak berani menyerang dalam istana spiritual Void Ocean, tapi dia tidak percaya bahwa Zhao Feng akan tinggal di sini selamanya. Seorang pemuda berambut pendek mendarat di depan Zhao Feng segera setelah penatua yang mengenakan kaos pergi. Jiang Fan, Zhao Feng berseru, dan orang-orang di sekitar berteriak nama ini di hati mereka. Saya Jiang Fan, dari True Martial Secret Lens. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Petik 2. Jiang Fan tersenyum tipis, dan banyak penonton terkejut. Jenius sombong dari salah satu tanah suci ini datang untuk mengenal Zhao Feng. Jiang Fan memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Semua ini jatuh ke mata Sovereign Lord mengenakan kemeja, dan senyum dingin di wajahnya membeku. Jika Zhao Feng mengenal jenius dari salah satu tanah suci, maka bahkan Gun Cloud Pavilion tidak akan berani bergerak melawan Zhao Feng. Yang ini disebut Zhao Feng. Zhao Feng menyapa 2 orang jenius dari tanah suci. Pemuda berambut pendek yang memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras disebut Jiang Fan, dan pemuda tinggi kurus yang berada di Real Origin Core Realm disebut Chen Yilin. Sementara keduanya memeriksanya, Zhao Feng juga memeriksa keduanya, terutama Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10.000 ras kuno. Aura dari alam mimpi kuno dapat meningkatkan kondisi keberadaan dan tubuh saya, dan itu dapat memurnikan garis keturunan saya. Garis darah dari 10.000 ras kuno memiliki aura yang sama. Apa hubungan keduanya? Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia sangat mementingkan aura dari alam mimpi kuno, dan dia memiliki beberapa tebakan. Pemuda ini memiliki aura kuno yang samar. Bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras, itu pasti garis keturunan dari era itu. Petik 2. 2 jenius dari tanah suci tidak meremehkan Zhao Feng. Garis keturunan 10.000 kuno ras adalah beberapa yang terbaik bahkan di antara tanah suci, dan itu sangat mengejutkan bahwa mereka akan melihat seseorang yang memiliki garis keturunan dekat dengan 10.000 ras kuno. Bab 590 memperbaiki kapal. Zhao Feng, Jiang Fan, dan Chen Yilin berjalan bersama dan mengobrol. 2 jenius tanah suci lebih tertarik pada garis keturunan dan bakat Zhao Feng. Adapun kekuatannya, keduanya tidak mempertimbangkannya. Saudara Zhao bukan murid Sekte 2 Bintang atau Alam Dewa Void. Pemuda kurus tinggi, Chen Yilin, sedikit terkejut. Zhao Feng tidak benar-benar mengatakan apa-apa tentang latar belakangnya. Dia tidak takut menyinggung siapapun di dunia luar, tapi dia tidak ingin mempengaruhi tanah airnya, terutama agama darah besi dan klan rusak bulan. Saat mereka mengobrol, 2 jenius dari tanah suci tidak mengungkapkan tanda-tanda kesombongan, tapi Zhao Feng masih bisa mengatakan bahwa keduanya tidak menempatkannya pada level yang sama. Sebelumnya, Jiang Fan merasakan aura garis keturunan Zhao Feng dan mengungkapkan beberapa niat pertempuran, tetapi ketika dia tahu Zhao Feng hanya berada di setengah langkah Origin Core Realm dan tidak datang dari latar belakang yang kuat, dia kehilangan minat. Keduanya hanya tertarik pada saya. Mereka tidak punya niat untuk benar-benar berteman dengan saya. Zhao Feng merasakan. Tidak peduli seberapa sopan atau hormat mereka datang dari tanah suci dan pasukan bintang 3, sehingga mereka merasa lebih unggul. Perasaan sedikit meremehkan melewati hati Zhao Feng sebentar. Namun, dia harus mengakui bahwa masih ada perbedaan besar antara dia dan para jenius dengan garis keturunan 10.000 Ancient Raches. Keduanya tidak berbicara banyak tentang situasi di dalam tanah suci spiritual. Garis keturunanku berasal dari Black Dazzling Rache, dan ia berspesialisasi dalam kekuatan dan pertahanan. Jiang Fan tersenyum. Garis keturunan 10,000 Ancient Raches adalah salah satu eksistensi puncak di Fan Universe. Bahkan 8 mata dewa besar berhubungan dengan 10.000 ras kuno. Setelah berbicara sebentar, keduanya mulai kehilangan minat dan pergi. Di sudut lain arena, penatua ketiga dari Gun Cloud Pavilion menghela nafas. Dia khawatir Zhao Feng akan berteman dengan mereka berdua. Itu berarti dia harus waspada. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya keduanya hanya ingin mengobrol sedikit dengan Zhao Feng. Lagi pula, mereka kemungkinan besar adalah yang terbaik bahkan di antara tanah suci. Begitu mereka pergi, aku bisa menyerang bocah itu tanpa khawatir. Petik 2.
Senyum tipis muncul di tetua ketiga bibir Gun Cloud Pavilion. Tepat pada saat ini, ayo pergi. Zhao Feng memimpin kelompok dan meninggalkan arena. Mata Xiao Ma melirik kedua jenius dari Tanah Suci, dan dia merasa menyesal untuk Zhao Feng. Peluang berteman dengan keduanya begitu mudah dilewati oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng bersedia berteman dengan mereka, ia mungkin dapat membentuk koneksi dengan Tanah Suci spiritual. Selama sisa hari itu, Zhao Feng dan rekan-rekannya berjalan mengelilingi Void Ocean Spiritual Palace untuk sementara waktu sebelum memasuki sebuah hotel. Ketika mereka tiba di hotel, para pelaut dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin bertukar sumber daya atau menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat diri mereka dengan esensi darah jantung? Xiao Ma, masalah berikutnya yang kami butuhkan darimu. Zhao Feng berbicara perlahan. Silakan bicara, Kapten. Xiao Ma langsung bersemangat. Kapten ini tentu saja bisa menahan napas, semua yang dia lakukan sejauh ini adalah berjalan sepanjang hari. Mereka akhirnya sampai ke poin utama, jadi Xiao Ma bersemangat. Biasanya, semakin penting tugas, semakin besar pertukaran, sehingga ia akan menerima hadiah yang lebih besar. Tugas pertama adalah memperbaiki kapal. Zhao Feng memberitahunya situasi kapal langit laut biru. Kapal laut tanpa batas. Mata Xiao Ma berbinar. Dia telah melihat kapal langit biru petir biru, dan dia tahu bahwa itu berkualitas tinggi. Nilai kapal semacam itu sangat tinggi, dan siapapun yang memiliki kapal laut tanpa batas tidak sederhana. Bahkan beberapa penguasa tidak memiliki kapal laut tanpa batas. Tugas kedua adalah menjual beberapa sumber daya dan membeli beberapa hal. Zhao Feng mengeluarkan daftar. Ketika Xiao Ma melihat daftar itu, hatinya mulai berdebar dan dia tidak bisa lagi fokus. Sebagian besar item dalam daftar itu tidak hanya dalam jumlah besar, mereka juga langka, termasuk beberapa harta hanya dalam legenda. Salah satu dari barang-barang tersebut bernilai kekayaannya. Zhao Feng tersenyum. Pada kenyataannya, sebagian besar item dalam daftar ditulis oleh pemimpin divisi skeleton, dan mereka fokus pada Ghost Corsairs Arai. Menurut apa yang dikatakan ketua divisi tulang, Ghost Corsairs Arai memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Jika setiap mayat hantu terkutuk bisa mencapai setengah langkah Origin Core Realm, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Selain itu, Arai juga akan menjadi lebih kuat secara dramatis jika melahap 100 penguasa. Gelombang. Xiao Ma menarik napas dalam-dalam setelah melihat daftar itu, dan ia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Meskipun majikan ini tidak memiliki kultivasi di Origin Core Realm, kekayaan yang pasti dia telah melampaui sebagian besar. Tidak banyak orang bahkan di tingkat sovereign kaya seperti Zhao Feng. Setidaknya, Xiao Ma belum melihatnya. Xiao Ma, apakah kamu punya pertanyaan? Zhao Feng tersenyum tipis. Xiao Ma berhenti dan mulai berpikir. Jika kapten bersedia membayar harga tertentu, yang terbaik adalah meminta master yang berspesialisasi dalam Arai. Saya bisa merekomendasikan. Xiao Ma menganalisis dan menyarankan. Tempa Master Arai. Zhao Feng bertanya. Dia menyadari bahwa Master Arai penempaan berspesialisasi dalam penempaan dan Arai, yang berarti bahwa seseorang dapat memperbaiki kapal laut tanpa batas sendirian, dan Xiao Ma memiliki beberapa rekomendasi. Jika kapten akan menjual sumber daya ini, bahan langka dapat dijual dengan harga lebih tinggi di pelelangan yang akan datang. Adapun sumber daya yang ingin Anda beli, saya bisa bertanya-tanya. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan. Zhao Feng menghentikannya di tengah jalan. Zhishui, kamu dan Xiao Ma akan bekerja bersama mulai hari ini dan seterusnya, dan kalian berdua akan bertanggung jawab untuk dua tugas. Zhao Feng segera memberikan semua masalah pada mereka berdua. Dimengerti, Kapten, kata Lulan Zhishui dan Xiao Ma. Di dalam hotel, Zhao Feng menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kali ini, dia tidak memasuki alam mimpi kuno. Alih-alih, dia fokus untuk sepenuhnya menggabungkan dan menyerap aura yang tersisa di dalam dirinya. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Ma dan Lulan Zhishui mulai sibuk dan bahkan memberitahu beberapa pelaut untuk membantu. Keduanya kemudian akan bertanya kepada Zhao Feng ketika datang ke hal-hal penting, dan dengan demikian penjualan dan pembelian bahan dan sumber daya dimulai. Sebagian dari sumber daya yang dia jual berasal dari Purple Saint Ruins, sementara yang lain berasal dari rampasan perang karena membunuh orang. Pada hari ketiga, Xiao Ma berhasil menghubungi Master Arai penempaan. Kapten,
Ini adalah Tuan Wei yang terkenal dari Istana Spiritual Void Ocean, dan dia membantu memperbaiki kapal-kapal sekte banyak bintang 2. Xiao Ma berkata dengan nada hormat. Aku sudah mendengar namamu yang terkenal untuk sementara waktu sekarang. Zhao Feng dengan rendah hati berkata saat dia memeriksa Tuan Wei ini. Tuan Wei memiliki sikap dingin. Dia langsung ke titik dan meminta untuk melihat Blue Lightning Sea Sky Ship. Ini kapal bajak laut, tapi materinya tidak buruk. Tuan Wei sedikit terkejut. Di bawah, permintaan terus-menerus Xiao Ma, dia akhirnya berhasil memeras dalam beberapa waktu dan datang untuk melihatnya. Pada awalnya, dia curiga tentang seberapa kaya Xiao Ma mengatakan majikannya, tetapi setelah melihat kapal ini, dia tidak meremehkannya lagi. Tentu saja, Blue Lightning Sea Sky Ship hanya layak di matanya. Itu bukan yang terbaik. Setelah terdiam beberapa saat, Guru Wei berbicara, saya punya 3 saran, saran rendah, sedang, dan tinggi. Oh, mari kita dengarkan. Petik 2, Zhao Feng tertarik. Saran rendahnya adalah memperbaiki kapal dan hanya sedikit meningkatkan atributnya. Harga material akan sebanding dengan item kelas bumi palsu. Petik 2, kata Tuan Wei sebelum melihat Zhao Feng. Nilai senjata kelas bumi palsu tidak rendah. Gabungan 10 klan rusak bulan bahkan tidak sebanding dengan itu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa dia tidak menginginkannya. Saran tengahnya adalah untuk memperbaiki kapal dan menambah banyak atributnya. Namun, biayanya akan sebanding dengan beberapa senjata kelas bumi yang lengkap. Petik 2, Tuan Wei tersenyum tipis. Beberapa senjata kelas bumi yang lengkap. Xiao Ma sudah mulai berkeringat dingin. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan memberi tanda agar Guru Wei melanjutkan. Saran tinggi adalah untuk sepenuhnya mengubah kapal. Tidak jauh berbeda dengan membuat yang baru. Ini akan membutuhkan banyak orang dan akan membutuhkan banyak biaya. Aku tidak akan bisa menyelesaikannya sendirian, dan biaya ini cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Petik 2, Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biaya saran tinggi itu cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Xiao Ma dan Lulan Zishui tidak bisa membantu tetapi mengklik lidah mereka. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Saya akan memilih saran tengah. Pada kenyataannya, itu tidak mustahil baginya untuk mendapatkan saran yang tinggi, tetapi harganya terlalu tinggi untuk disukainya, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, ini sudah mengejutkan Tuan Wei. Biasanya, hanya klan 1 bintang puncak yang memiliki kekayaan untuk memilih saran tengah. Bahkan beberapa Great Origin Core Realm Sovereign Lord hanya bisa nyaris berhasil membelinya, tapi Zhao Feng tampak sedikit tidak rela ketika ia memilih saran ini. Zhao Feng kemudian memberitahu Guru Wei tentang menggabungkan esensi darah jantung dari paus samudera tanpa batas ke dalam kapal langit biru petir biru. Anda memiliki esensi darah jantung. Tuan Wei terkejut dan bersemangat. Jelas dia tergerak olehnya. Gagasan ini bagus karena esensi darah jantung mengandung energi hewan laut, dan itu dapat membuat kapal lebih selaras dengan lautan, memperkuat daya tahannya terhadap erosi sambil juga meningkatkan kecepatannya pada saat yang bersamaan. Itu juga akan bisa membuat binatang buas lainnya mundur, karenanya membuatnya lebih mudah untuk bepergian. Petik 2, Tuan Wei terus memuji, tapi itu akan membutuhkan sejumlah besar esensi darah jantung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan merasa itu tidak realistis.